Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuja. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh soal mengenai metode transportasi dan metode analisis break even. Oke, baiklah kita simak penjelasannya berikut ini. Oke, baiklah. Sekarang kita simak yuk. Kita bahas. Di sini saya mempunyai contoh soal yang akan kita pecahkan dengan menggunakan metode Northwest-Koestner yang merupakan salah satu cara penyelesaian dari metode transportasi. Untuk mencari penyelesaian dari sebuah alokasi yang dimulai dari bagian atas kiri sesuai dengan namanya Northwest. Oke, langsung aja. Di sini sudah tersedia tabel yang terdiri dari 3 pabrik, yaitu ada pabrik A, B, dan pabrik C. Ketiga pabrik ini akan mengirim barang ke 3 kota, yaitu Pontianak, Bandung, dan Surabaya. Nah, pabrik ini memiliki kapasitas, pabrik A memiliki kapasitas 60, pabrik B memiliki kapasitasnya itu sebesar 35, sedangkan C memiliki kapasitas 20. Kota Pontianak permintaannya 50, Kota Bandung permintaannya 30, dan Surabaya permintaannya adalah 35. Nah, selanjutnya ini ada biaya pengiriman. Nah, ini yang angka kecil kotak pojok ini 13, ini adalah biaya pengiriman dari pabrik A ke Kota Pontianak adalah 13. Dari pabrik A ke Kota Bandung itu biaya pengirimannya 9, dan dari pabrik A ke Kota Surabaya itu biaya pengirimannya 4. Begitu juga seterusnya dari pabrik B, C, dan seterusnya biaya pengirimannya itu. Oke, baiklah, kita mulai perhitungannya. Nah, di sini permintaannya adalah 50 dan kapasitasnya adalah 60. Maka kita akan memasukkan nilai 50 di Kota Pontianak. Nah, permintaannya sekarang terpenuhi, tapi kapasitas pabriknya itu 60 dan tersisa, berarti 60 dikurang 50 berarti tersisa 10. Dan 10 ini kita masukkan di Kota Bandung. Jadi pabrik A mengirim Kota Bandung sebesar 10. Di sini karena Bandung sudah dikirim 10 dan permintaannya 30, maka pabrik B hanya mengirim barang sebesar 20. Jadi 10 tambah 20 30. Nah, di sini karena kapasitas pabriknya 35, jadi pabrik B itu mengirim sisanya kan ada 15. Nah, 15 itu dikirim ke Kota Surabaya. Begitu selanjutnya pabrik C mengirim ke Surabaya itu hanya 20 karena jumlah permintaannya itu cuma 35. 15 tambah 20 itu 35. Nah, sampai di sini belum selesai ya. Kita selanjutnya akan mencari total biayanya. Nah, di sini untuk mencari total biayanya dengan cara kapasitas dikali dengan biaya pengiriman. Karena tadi kapasitas pabrik A adalah 50 dan biaya pengiriman ke Pontianak adalah 13, maka 50 dikali 13. Nah, seterusnya terus dikalikan seperti itu kapasitas dan biaya pengiriman, sehingga hasil perkalian tadi akan kita jumlahkan sehingga mendapat hasil 1180. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan bahas soal dengan penyelesaian menggunakan metode analisis break even. Nah, di sini saya mempunyai contoh soalnya. Di sini tersedia tabel yang merupakan rencana penjualan produk kerajinan di tahun 2016 meliputi kedua jenis produk. Nah, ini ada nama produk, jumlah unit, dan harga per unitnya serta total. Maka biaya tetap keseluruhannya adalah 5 juta per tahun. Pertanyaannya, tentukan BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah, tentukan break even point produk A dalam unit, tentukan BEP produk B dalam unit. Nah, ini kita akan jawab soal yang pertama, yaitu BEP perusahaan keseluruhan dalam rupiah dengan menggunakan rumus BEP dalam rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi 1 kurangi total biaya variabel dibagi total penjualan. Selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam rumus. BEP dalam rupiahnya itu tadi total biaya tetapnya kan 5 juta dibagi 1 dikurang total biaya variabelnya 7.500.000 ditambah 3 juta. Tadi kan di total biaya variabelnya ada 2, dari produk A senilai 7.500.000 dan dari produk B itu senilai 3 juta. Jadi kita masukkan keduanya. Kemudian dibagi dari total penjualannya ada 2, yaitu 15 juta ditambah 7.500.000.
Kemudian BEP-nya 5 juta dibagi 1 dikurangi 0,47. Nah, 0,47 itu adalah hasil dari 7.500.000 ditambah 3 juta. Kan hasilnya 10.500.000 lalu dibagi 15 juta ditambah 7.500.000. Nah, itu hasilnya jadi 0,47. 1 dibagi 0,47 yaitu hasilnya 0,53, maka 5 juta dibagi 0,53 itu nanti akan dapatkan BEP-nya sebesar 9.433.962,26 rupiah dan dibulatkannya menjadi 9.433.962 rupiah. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu menentukan BEP produk A dalam unit dengan menggunakan rumus BEP dalam unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Selanjutnya tinggal kita masukkan angka-angkanya, yaitu BEP sama dengan total biaya tetap yaitu 5 juta dibagi harga jual per unitnya 1.000 dibagi biaya variabel per unitnya itu 500. Jadi hasilnya didapatkan BEP-nya sebesar 10.000 unit. Jadi perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan maupun kerugian ketika perusahaan tersebut memproduksi barangnya sebanyak 10.000 unit. Oke, selanjutnya kita akan menjawab soal yang ketiga, yaitu menentukan BEP produk B dalam unit dengan rumus BEP dalam unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, jadi BEP-nya itu sama dengan total biaya tetapnya per tahun itu 5 juta dibagi 750 dikurangi 300. Maka ketika 5 juta dikurangi 450 itu dihasilkan 11.111,11 unit. Karena dalam unit itu tidak ada bilangan desimal, maka kita akan bulatkan menjadi 11.111 unit. Oke, sekian penjelasan 2 soal tadi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.